Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Oke, sangat senang sekali ya pada malam hari ini kita masih dalam acara Training Mawapres 2022 yang diadakan oleh Achievement Development Department of UKM Argumen. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan pemateri yang nggak kalah kerennya loh dari pemateri kemarin nih. Bagi yang ikut kemarin nih pasti tahu kan kemarin siapa pematerinya. Yang tentunya pematerinya ini punya banyak sekali ya prestasi yang pernah diraih, siapa lagi kalau bukan Kak Baik Rosi Astria atau yang sering kita panggil dengan nama Kak Oci. Jadi Kak Oci ini adalah Argumenters 2018, yang mana Kak Oci ini pernah menjabat sebagai tracer dari UKM Argumen, pada tahun 2021 kemarin. Selain itu Kak Oci juga, pernah mendapatkan banyak sekali prestasi ya, yang salah tiganya saya sebutkan, yaitu yang pertama Kak Oci ini adalah, pemenang dari Pilmapres, atau Mawapres 1 pada Fakultas Teknologi Pangan, dan Agroindustri pada tahun 2021. Dan juga Kak Oci juga pernah mendapatkan, second runner up pada lomba penulis daily activity yang diadakan oleh Formadiksi Universitas Mataram pada tahun 2020. Tidak hanya itu guys, jadi ternyata Kak Oci juga pernah mendapatkan juara keempat pada ajang lomba karya ilmiah se-Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 lalu. Nah, itu dia ya, salah 3 dari prestasi Kak Oci. Sebenarnya prestasi Kak Oci itu banyak sekali ya, tapi kalau misalkan saya sebutin satu-satu kayaknya, bakalan habis durasinya nih. Oke, kita langsung saja nih sapa pemateri kita pada malam hari ini. Halo Kak Oci, apa kabar? Halo, Deniken, selamat malam semua. Assalamualaikum Kak warahmatullahi Oci, wabarakatuh. gimana nih Kak Oci kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya. Gimana nih Kak Oci, udah siap untuk membawakan materi yang luar biasa pada malam hari ini? Insya Allah, siap, siap, siap. Oke, oke, teman-teman argumenter, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selama penyampaian materi nanti, teman-teman untuk mengaktifkan audionya ya, supaya suara Kak Oci itu bisa kedengaran dengan jelas. Dan juga saya minta kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya, kalau bisa, supaya saya dan Kak Oci di sini nggak merasa cuma berdua aja gitu ya di room Zoom ini ya. Supaya juga, muka-muka ganteng dan cantik-cantik Argumenters nih kelihatan. Wis, mantap nih. Oke, terima kasih ya Argumenters. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mempersilahkan Kak Oci untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Kak Oci, saya persilahkan. Oke. Sebelumnya Kak Oci yang share screen jadi atau gimana? Oh, Nggi, Kak, untuk nanti dibantu sama operator, Kak. Operator minta tolong dong share screen Kak Oci. Ya, boleh, boleh. Baik ya, mungkin sambilan operator share screen, ini sebelumnya suara Kak Oci kedengeran atau bagaimana? Terdengar, Kak. Ya, ternyata Deniken yang wajahnya terdiam di layarnya Kakak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelumnya terima kasih banyak kepada MC yang sudah sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Dek Niken yang sudah sangat membangun suasana bersemangat sebelum kita memasuki materi yang kakak rasa lumayan membosankan ya, materi menulis pada malam hari ini. Tak lupa pula salam hormat kepada Pak Pres, mungkin kalau join dan jajaran-jajaran kepengurusan sekarang tidak bisa disapa satu persatu ya. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan yang sangat positif, dan terkhusus kepada Departemen Achievement Cantik 23 yang sudah mengadakan dan memberikan kesempatan begitu ya kepada Kak Oci dan teman-temannya untuk belajar lebih banyak lagi pada malam hari ini. Baiklah, sebelum ini PPT-nya belum bisa di-share ya? Oke, untuk teman-teman sekalian, nanti kalau Kak Oci terlalu cepat menjelaskan dan teman-teman tidak bisa menangkap, langsung di stop aja ya, nggak apa-apa, nanti bisa di-chat di kolom chat, atau bisa teman-teman juga langsung komen gitu pakai mikrofon, nggak apa-apa, biar kita lebih interaktif aja. Sebelumnya juga kakak ingin malam ini kita lebih interaktif supaya tidak ada yang mengantuk atau membosankan gitu, karena materi menulis itu memang lumayan membutuhkan trik yang jitu gitu untuk kita pelajari supaya tidak terlihat menyeramkan dan menyenangkan kita mempelajarinya. Dan kedua, kakak ingin teman-teman semua adik-adik sudah menyiapkan buku tulis ya, mungkin bisa on cam sekali nih, kakak pengen lihat nih catatannya. Ya Kak Oci juga udah punya catatan nih, udah pegang buku. Teman-teman minta tolong ya diginiin dulu bukunya biar kakak lihat nih, baru moderator yang kelihatan. Belum, Kak. Oh ikut, halo. Ini siapa lagi? Halo Kak Oci. Halo, siapa? Ya Allah, kenapa namanya beda-beda? Ada anak bawang, ada anak durian. Halo Jijah, aduh Realme ya. Halo Realme. Halo Irma. Semuanya pada orange ya bukunya sekarang. Oke. Terus juga nanti diharapkan teman-teman sudah siap ya dari sekarang, nanti kakak bakalan tetap nanya gitu ya kepada peserta. Jadi yang mungkin sering ninggalin HP ketika webinar atau sering udah tutup muka, tutup mikrofon, kemudian rebahan dan tidak mendengarkan materi, siap-siap aja ini kakak panggil sekarang. Intinya malam ini kakak harapkan dari seminar kepenulisan ini bisa menumbuhkan lebih banyak dari targetnya achievement mungkin yang mendaftar yang mendaftar Mapres pada tahun ini ya. Oke. Next, Bapak moderator, operator. Oke. Ini adalah slide kedua setelah slide yang pertama. Jadi marilah kita lihat ke belakang terlebih dahulu ya. Di sini kenapa kakak ingin adik-adik semua melihat ke belakang atau sedikit melirik ke belakang terlebih dahulu, apa sih motivasi adik-adik untuk ikut seminar pada malam hari ini? Yang pertama ini kakak pengen tanya random nih. Oke, yang tidak menyalakan kamera biasanya nih. Halo atau Dalang? Ada atau Dalang di sana? Halo? Oke, kita loncat. Oke, calon Mawapres bisa di-on-kan mikrofon dan kameranya calon Mawapres. Halo Kakak. Halo. Oh, ini siapa ini? Calon Mawapres. Calon Mawapres, Kak. Oh, Ima, ini yang punya programnya, kita loncat saja. Kita loncat ke siapa? Oke, sebentar. Ke yogurt, ya, ke yogurt, saudari yogurt. Siapa ini? Halo Kak Oci. Siapa? Sebut nama, minta tolong. Hilda ini Kak Oci. Oke, Ilda. Sekarang Ilda ya. Ilda, kakak pengen dengar dari Ilda, apa alasan Ilda ikut seminar pada malam hari ini? Pengen tahu aja sih Kak. Pengen tahu tentang apa nih? Halo? Masih terdengar ya, tersambung? Masih Kak, masih.
Ini tadi. Oke, Enggak. pengen tahu tentang apa nih? Oke, mungkin masih kaya kalau tanya. Oke. Bagaimanapun ya alasan teman-teman, alasan adik-adik semua ikut seminar pada malam hari ini, kakak harap tujuan ataupun niatnya adik-adik benar-benar untuk kebaikan dan untuk perkembangan adik-adik semua untuk lebih baik lagi dan bisa menjadi Mawapres di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Nah, kenapa kakak di slide ini mengajak kita semua untuk berbalik ke belakang? Kakak ingin sedikit kembali ke belakang ya, mungkin tadi malam udah bagus ya materi disampaikan sama kakaknya, Kak Aisyah. Kakak ingin sedikit sharing bagaimana kakak bisa terjaga semangatnya dan akhirnya bisa mendaftar Mawapres di tahun 2021. Jadi pada tahun 2018 kakak ini ikut seminar mahasiswa berprestasi, itu belum resmi menjadi argumenter, dan pada saat itu pematerinya seorang kakak di mana kakak di sana benar-benar mungkin kakak bagian dari dari ratusan peserta yang hadir yang berani menuliskan mimpi menjadi seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Mataram pada saat itu. Dan akhirnya sampai tahun 2021 dengan terus bergabung di Argumen, berkarir di Argumen, dan akhirnya kakak mendaftar menjadi peserta Mapres di fakultas dan alhamdulillahnya terpilih begitu menjadi mahasiswa berprestasi pertama gitu di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Sebenarnya sejuangannya ada sekali kakak dalam sekali pelajaran yang ada harus kita keluarkan sehingga mungkin bagi sebagian orang gelar Mapres itu memang tidak penting, tapi bagi sebagian besar orang Mapres itu sangat penting. Dan bagi kakak ini bukan tentang masalah prestasi, tapi ini adalah perihal mimpi yang sudah berani kakak tulis pertama kali mengetahui bahwa Argumen itu adalah UKM yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat pengurus tahun ini. Oke. Next slide ya, operator. Oke, nah sekarang kita mulai ke Mapres itu apa sih sebenarnya. Jadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya kalau Mapres itu adalah cerminan dari mahasiswa yang diharapkan oleh nusa dan bangsa. Kalau kakak perspektif kakak seperti itu. Tetapi tidak semua mahasiswa yang menjadi Mapres itu memang itulah yang diharapkan. Tetapi ini adalah salah satu yang bisa kita lihat bahwa banyak sekali faktor-faktor atau hal-hal yang harus dipenuhi seorang mahasiswa sehingga dia bisa dikatakan sebagai seorang Mapres, baik itu di prodi, fakultas ataupun di universitas serta di tingkat nasional gitu. Yang pertama, mahasiswa berprestasi itu harus mahasiswa yang aktif berorganisasi. Iya, karena dari organisasi mahasiswa itu memiliki pola pikir yang jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang memang tidak join organisasi. Bukan lebih tinggi kualitas, tapi kita memiliki pandangan yang jauh lebih luas sehingga dunia itu lebih terbentang kita lihat karena kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda dengan pikiran yang berbeda-beda pula sehingga tanpa sadar kita belajar di sana. Kemudian seorang Mawapres itu tidak hanya aktif di organisasi tapi melupakan bagaimana ia di kelas gitu. Jadi IPK Mawapres itu harus aman dong dari 3,00 sampai 4,00 itu harus berada di rentang itu. Kemudian seorang Mawapres itu harus memiliki attitude yang baik. Jadi ketika seorang mahasiswa menginginkan menjadi seorang Mawapres, dia tuh harus menjadi mahasiswa yang mempunyai attitude yang baik, harus taat peraturan kampus yang baik tentunya, yang baik dan benar, kemudian harus berlaku sopan pada dosen, kemudian pada teman-temannya, harus saling membantu dan sebagainya, serta menjadi mahasiswa yang peka. Dengan pekanya itu sehingga dia tuh bisa tahu apa masalah yang harus dia hadapi dan bagaimana ia akan menyelesaikan itu, sehingga manajemen diri akan lebih baik gitu. Kemudian yang selanjutnya harus banyak prestasi ya tentu karena kita akan menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi prestasi kita harus banyak dong, jangan cuma aktif organisasi, IPK aman, terus bagus tingkah laku, tapi nggak ada prestasi. Dong gimana kita mau
dianggap sebagai mahasiswa berprestasi kalau kita saja belum pernah gitu, mungkinnya ikut lomba atau apa gitu. Kemudian selanjutnya adalah kontributif. Kita menjadi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang akan diteladani gitu sama mahasiswa-mahasiswa yang lain, itu harus memiliki jiwa kontribusi yang tinggi. Kita harus lewat aktif organisasi kita bisa berkontribusi. Kita berkontribusi untuk fakultas bisa dengan sering ikut lomba mewakili nama fakultas atau mewakili nama fakultas ketika ada perwakilan, kemudian membantu fakultas misal di jurusannya aktif di praktikum, membantu adik-adiknya, kemudian membantu dosen dan sebagainya, sehingga jalan kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu akan lebih mudah, akan lebih banyak link-link atau channel-channel yang akan bisa membantu kita menjadi mahasiswa berprestasi. Adik-adik bisa tanya nih ke kakak-kakak Mopres yang sebelum-sebelumnya atau yang seangkatan sama kakak juga, biasanya adalah orang-orang yang tidak asing di dosen. Jadi mereka itu biasanya sering dimintain tolong sama dosen, sehingga mereka memiliki peluang yang jauh lebih besar daripada mahasiswa biasa yang tidak peduli dah gitu ya bagaimana ia akan membantu atau bergelut bersama dosen gitu. Bukan bergelut bertengkar, tapi intinya kita itu harus memiliki hubungan yang baik dengan dosen-dosen ataupun akademik-akademik yang ada di fakultas, sehingga jalan kita untuk berprestasi itu akan lebih mudah gitu. Ya, yang terakhir nih, menjadi Mapres adalah menjadi mahasiswa yang harus siap menjadi mahasiswa yang ilmiah. Artinya kita harus mampu membuat suatu gagasan kreatif yang bersifat ilmiah, di mana gagasan kreatif ini menjadi tolak ukur kita bisa lolos di seleksi administrasi dan berkas mendaftar sebagai seorang mahasiswa berprestasi. Oke, lanjut operator. Nah, di sini apa sih gagasan kreatif itu? Nah, di kepala teman-teman dan khususnya kakak juga pada waktu dulu ya, sebelum belajar kepenulisan, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan godaan-godaan serta keluhan-keluhan di kepala kakak. Ada yang gagasan kreatif itu apa sih, kita nggak ngerti ya ketika apa sih gagasan kreatif, ya Allah kok gini sekali gitu. Kemudian sulit dapat topik ya, memang karena kita belum terbiasa gitu, belum terbiasa membaca jurnal, belum bisa membaca tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah, hingga wajar saja kalau kita itu sulit mendapat topik. Ini pasti pada awal-awal, tahap awal kita mencoba untuk belajar menulis atau memulai penulisan. Selanjutnya, setelah kita mau mencoba nih, sudah dapat apa yang akan kita tulis, kita pasti bingung, apa sih latar belakang yang akan saya buat, gimana sih mengkonsepkan latar belakang. Kita biasanya seorang penulis pemula itu akan mentok di latar belakang. Di saat kita sudah melewati masa, saya udah siap nggak sih nulis, itu kita udah melewati itu, kita akan dihadapi sama topik apa yang akan saya angkat. Setelah kita punya topik, kita akan dihadapi dengan masalah bagaimana saya akan menyusun latar belakang sehingga latar belakang saya itu disukai dan menarik gitu dibaca sama orang. Biasanya itu yang akan membuat orang bisa lolos ke tahap berikutnya ataupun enggak dalam kepenulisan. Sama juga dengan adik-adik ketika nanti ini buat teman-teman yang semester 6 ya, ketika mau membuat proposal penelitian itu benar-benar di latar belakang itu akan dihabisin mati-matian sama dosennya untuk dikoreksi. Karena jika latar belakang adik-adik sudah benar, sudah bagus dan sudah menarik, maka selanjutnya pun akan mengikuti begitu. Selanjutnya bingung mau bahas apa, ini di latar belakangnya bingung mau bahas apa, kayak gimana runutannya, memang benar ini adanya kalau kita sebagai penulis pemula. Selanjutnya sulit dapat pustaka, itu karena kita memang buat teman-teman yang baru pemula, dan kakak juga dulu sulit banget dapat pustaka karena kakak ini memang tipe orang yang suka baca tapi tidak suka baca jurnal yang bersifat ilmiah gitu. Semua orang punya tipe bacaan beda-beda ya, jadi kakak ini tipe yang suka baca yang bersifat tidak nyata, apa sih ya, kayak novel gitu. Ketika dihadapkan dengan keharusan menulis laporan, menulis jurnal, kakak memang benar-benar sangat kesulitan mencari pustaka karena memang faktornya tidak suka baca jurnal, tidak suka baca yang formal-formal banget, sehingga ini sangat lama kakak belajar dan sampai sekarang pun masih tetap belajar ya bagaimana bisa menyukai membaca jurnal. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah mendapatkan melewati semua itu, kita akan dihadapi sama hal yang paling besar nih. Akankah saya istiqomah menulisnya ataukah akan berhenti di tengah jalan? Ini kakak rasa jawabannya ada di teman-teman. Jika niat adik dan motivasi adik kuat untuk mengikuti Mapres atau
istilah ini akan tertanam sama diri adik-adik gitu, konsistensi gitulah ya bahasa umumnya. Oke, next. Nah, ini bagaimana tips membuat tema dan judul gagasan kreatif atau karya tulis ilmiah. Adik-adik, sebenarnya ada banyak jenis tulisan ilmiah ya, salah satunya ini yang gagasan kreatif. Kalau di Mawapres itu yang kita pakai adalah gagasan kreatif, bukan KTI gitu. Gagasan kreatif ini merupakan tulisan ilmiah di mana tulisannya itu berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman yang berisi uraian yang dilandasi dengan penalaran logis dan data akurat yang bersifat ilmiah. Nah, di sini gagasan kreatif ini merupakan bentuk dari research, bukan bentuk dari penelitian atau eksperimen. Jadi kita di sini hanya berbentuk gagasan kreatif, bukan hasil penelitian. Itu yang perlu adik-adik tekankan ya, nanti bagi adik-adik yang sudah mendaftar dan sedang penyusunan gagasan kreatif, silakan adik-adik perlu pahami bahwa itu bukan hasil penelitian yang akan kita tulis, bukan hasil penelitian kita, tapi hasil research kita terkait dengan tema atau suatu masalah yang kita angkat menjadi gagasan kreatif, hanya berbentuk gagasan, bukan berbentuk hasil penelitian. Di sini yang pertama tipsnya adalah supaya kita bisa cepat mendapatkan apa yang kita mau bahas. Ini bisa dipakai juga ya di penulisan ilmiah yang lain. Ini tipsnya umum banget. Ini kakak jelasin berdasarkan isi dari peraturan 2021 ya. Jadi ini sudah bisa dipercaya gitu sumbernya. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan solusi. Nah, ketika kita ingin membuat suatu tulisan, baik itu gagasan kreatif, KTI, ataupun penelitian, proposal penelitian, yang akan kita lihat paling utama adalah mencari masalah. Jadi dalam hal ini kita dibutuhkan menjadi orang yang peka. Nah, siap-siap nih yang nggak pekaan, itu harus belajar peka. Untuk membuat suatu tulisan ilmiah itu kita harus dapat satu masalah. Masalah apapun itu, di samping kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita tonton, kita baca, kita harus bisa mengetahui bahwa itu adalah suatu masalah yang membutuhkan solusi. Itu yang pertama yang harus adik-adik pegang, bahwa pintar-pintarlah mencari masalah, pintar-pintarlah dan peka-pekalah terhadap masalah-masalah kehidupan, sehingga adik-adik itu bisa lebih bisa dan lebih mudah dalam mencari suatu bahan untuk kepenulisan begitu. Terus selanjutnya dari mengidentifikasi permasalahan itu, identifikasi harus dilakukan melalui analisis potensi dan kebutuhan lingkungan yang menjadi penerima utama manfaat. Nah, setelah kita menganalisis masalah, kita harus tahu siapa yang akan menerima manfaat dan dari mana masalah itu berasal. Suatu masalah yang akan kita selesaikan itu akan dirasakan manfaatnya oleh sekelompok orang. Jadi ketika misal nih masalah kita melihat sampah, yang akan menerima manfaat ketika kita mengatasi masalah sampah kan tentunya masyarakat, lingkungan sekitar. Nah, itu yang dia tidak bisa terpisah bahwa masalah selesai akan ada yang merasakan manfaatnya. Di sini hal ini yang dimaksudkan adalah lingkungan penerima manfaat. Lingkungan penerima manfaat itu dapat berupa yang pertama daerah berdasarkan lokasi. Misal nih kabupaten, desa, dusun, provinsi, negara itu termasuk daerah penerima manfaat. Ataukah komunitas, misal nih para petani. Jika kita mengangkat masalah pertanian, yang menerima manfaatnya adalah para petani. Kemudian jika kita mengangkat masalah pengangguran, otomatis sekelompok masyarakat satu tempat. Terus kalau kita mau mengangkat masalah keperempuanan, otomatis kelompok wanita, kelompok ibu rumah tangga, atau kelompok wanita-wanita tangguh, ada namanya kelompok wanita tani gitu ya. Terus kalau kita mengangkat masalah anak, otomatis kita akan memberikan manfaatnya atau manfaatnya akan dirasakan oleh anak-anak dan orang tua gitu. Ataupun bisa gabungan keduanya nih, kondisi keduanya itu bisa merasakan manfaatnya. Misal nelayan Kepulauan Seribu. Nah, ini kalau kita mengangkat tentang masalah perekonomian para nelayan, atau kita bisa mengangkat tentang masalah kelautan yang banyak sampah ataukah hasil panen laut yang berkurang, ekosistem laut yang rusak, itu akan merasakan manfaat jika kita kasih solusi adalah nelayan Kepulauan Seribu atau masyarakat di sekitar Kepulauan Seribu gitu.
Selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi. Setelah masalah kita dapat, setelah kita tahu nih masalahnya ini yang sumber masalahnya ini yang akan merasakan manfaat ketika masalah ini diselesaikan, kita harus bisa membuat list solusi. Nah, list solusi ini teman-teman harus benar-benar diperhatikan ya list solusi. Jadi ketika ada satu masalah nih, sebutlah misal masalahnya adalah pengangguran. Kita harus buat nih list solusi apa sih yang bisa mengatasi pengangguran. Satu, misal kita akan menyediakan lapangan pekerjaan. Kedua, kita akan memberikan pelatihan khusus kepada pengangguran sehingga mereka punya bakal kerja. Ketiga, kita akan memberikan bantuan dana modal untuk mereka berusaha. Atau keempat, kita akan kirim mereka ke luar negeri untuk bekerja. Nah, ada 4 nih list solusi yang sebenarnya bisa semuanya dilaksanakan untuk mengatasi masalah si pengangguran tadi. Tapi 4 ini harus kita pilih mana sih benar-benar 1 sampai 2 ya, yang benar-benar sangat bagus dan sangat efisien untuk dijadikan sebagai solusi terhadap masalah pengangguran tadi. Nah, terus setelah itu udah ya memilih kemungkinan solusi terbaik. Nah, setelah itu kita harus berpacu pada SMART. Di sini SMART itu adik-adik bisa baca ya di PPT. SMART itu specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nah, di sini teman-teman harus bisa menyeleksi nih 4 solusi yang tadi itu dengan sistem SMART yang tadi, spesifik. Jadi solusinya itu harus spesifik, harus jelas gitu apa tujuannya dari solusi yang kita tawarkan, harus jelas ke siapanya, harus jelas manfaatnya apa. Jadi harus jelas semuanya sehingga tidak ada keraguan atau tidak ada kebingungan ketika seorang pembaca membaca tulisan kita, kebingungan sebenarnya apa sih solusi yang ditawarkan, kenapa banyak sekali pilihan dan mana yang terbaik. Nah, jangan sampai ada pertanyaan yang seperti itu, apalagi jika pembacanya tidak menemukan apa sih sebenarnya yang tujuannya si penulis ini gitu. Selanjutnya dia harus measurable ya gitu ya, bacaannya harus terukur. Di sini terukur itu maksudnya adalah kita membuat solusi jangan terlalu menekan kita. Artinya, contoh misalnya dalam suatu masalah pertanian, di mana seorang petani petani Indonesia yang mereka biasa menggunakan lahan yang luas dan tidak ada terasering. Kalau Indonesia biasanya sawahnya itu menggunakan sistem persawahan yang ada pemisah, atau kalau di kakak gundukan namanya punduk ya, gundukan atau terasernya begitu. Dan di sini akan ada perbedaan sistem. Di Indonesia kita hanya bisa menggunakan mesin sederhana seperti mesin traktor atau mesin pemanen padi yang penanam padi yang sifatnya masih kecil gitu. Sedangkan kalau di Australia dan negara agraris, negara pertaniannya sudah maju, mereka menggunakan mesin yang sangat besar. Bahkan untuk pemanenan tuh mereka menggunakan mesin panen kentang, mereka menggunakan mesin. Dan jika kita menerapkan itu di Indonesia sebagai solusi pertanian, itu terasa belum terukur karena alat orang Australia nggak bisa dipakai di lahan sempit seperti yang memakai terasering seperti itu. Selanjutnya acceptable itu dapat diterima, ya harus diterima sama masyarakat ya, jangan sampai solusi kita bertolak belakang sama masyarakat. Dan realistis juga, harus cukup dana, cukup tenaga, cukup tempat, cukup cukup semuanya. Dan intinya jangan terlalu memaksakan kalau ini harus bisa nih, solusinya harus bisa dilaksanakan di sini gitu. Terus time bound harus terikat oleh waktu. Solusi yang kita tawarkan ini harus punya timeline begitu, harus jelas ini dari kapan sampai kapan dia bisa dilaksanakan, atau jangan sampai kita itu membuat solusi yang bersifat tak terhingga waktunya. Artinya kayak seumur hidup itu tidak akan kalau dia terhingga dan seumur hidup tuh kurang ilmiah gitu rasanya. Nah, di sini dari semua tips ini kita bisa membuat satu tema atau satu judul karya tulis ilmiah nih seperti ini ya, potensi aplikasi anti mikroba berbasis limbah kulit kopi sebagai pengawet alami produk pangan dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi limbah kulit kopi di Kabupaten Lombok Utara. Nah, ini adalah judul KTI-nya kakak. Memang masih banyak kesalahan, tapi teman-teman nggak apa-apa dibaca juga ya, supaya banyak referensi gitu. Sebenarnya kakak ingin bertanya, tapi lumayan lama ya kakak ngomong, jadi inilah tema yang kakak ambil. Kita coba bedah ya temanya. Yang pertama, potensi aplikasi antimikroba. Jadi yang identifikasi pertama daerah penerima manfaat ada KLU Lombok Utara.
Terus komunitas penerima manfaat, ada petani kopi, ini kan kopi yang kakak angkat, jadi ada petani kopi yang akan menerima manfaat. Gabungan dari keduanya petani kopi di KLU. Terus mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi, sebenarnya masih banyak. Kulit kopi bisa dikasih ternak, kulit kopi bisa dijadikan teh, kulit kopi bisa dijadikan pupuk. Tapi kenapa kakak mengangkat sebagai antimikroba? Karena ini memang masih sangat minim dimanfaatkan, dan sebenarnya ini lebih berpengaruh terhadap lebih banyak pengaruhnya begitu, karena ini digunakan di pangan kita, sehingga pangan kita lebih bagus kualitasnya, tidak menggunakan bahan kimia sebagai pengawet gitu sih kalau di pandangannya kakak, sehingga kakak pilih sebagai antimikroba. Terus ya itu, sehingga di sini kakak mampu menyusun judul atau tema dari beberapa pecahan-pecahan tadi, mulai dari KLU, kemudian petani kopi, kemudian antimikroba, sehingga seperti adik-adik lihat nih di slide ada judul yang seperti ini. Gitu. Oke, lanjut operator. Sudah? Bisa di next ya? Oh, belum ya? Nah, oke. Ini ya, gagasan kreatif itu tersusun dari beberapa bab. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada telah pustaka, analisis dan sintesis, dan penutup. Teman-teman bisa baca ya di PPT-nya apa aja isi dari pendahuluan, telah pustaka, analisis dan sintesis, serta penutupnya. Oke, lanjut ya, operator. Oke, ini latar belakang. Latar belakang, apa aja sih sebenarnya yang harus ada di latar belakang itu? Nah, ini ya beberapa poin yang harus ada di latar belakang. Yang pertama, kita harus menentukan target, seperti yang tadi ya, kayak kita menentukan judul. Target kita kalau kita udah dapat dari tema kan jadi lebih mudah, targetnya pasti samanya dengan judul. Target kita, target yang akan merasakan manfaat dan merasakan solusi yang kita tawarkan. Kemudian harus ada masalah. Sebenarnya ini bisa mana-mana ya, posisinya bisa target duluan atau bisa masalah duluan. Yang penting nanti teman-teman gimana enaknya ketika menyusun gitu. Ada masalah yang harus dihadapi atau harus diselesaikan. Kemudian kita memberikan solusi yang sesuai dengan fakta atau keadaan, dan khususnya latar belakang ini harus sesuai dengan SDGs 4.0 sama keadaan sekarang ya, pandemi COVID-19. Ini biasanya karena ini dari 2020-2021 sudah COVID, jadi harus bisa dia latar belakang COVID. Nah, terus ada pemecahan masalah kasus yang sama. Nah, jadi di sini bedanya ya, kalau di judul tadi kita hanya mengseleksi solusi. Sekarang di latar belakang masalah ini kita harus memasukkan juga salah satu solusi yang sudah diterapkan. Kayak misal nih, jika kita menulis tentang pernikahan dini, otomatis kan pemerintah memang sudah dari dulu ya ada solusi untuk pernikahan dini, kayak misalnya mengadakan sosialisasi terhadap orang tua, apa bahayanya pernikahan dini atau buruknya pernikahan dini. Tapi memang karena ada meskipun sudah ada pelatihan-pelatihan itu, toh pernikahan dini tetap ada kok di masyarakat gitu. Jadi kita harus memasukkan itu sebagai perbanding kelebihan dari solusi kita. Misal kita menawarkan untuk pernikahan dini ini, saya menawarkan mengadakan kelas-kelas di masing-masing desa, isinya adalah anak-anak remaja, yang dimana kelasnya ini berupa kelas remaja untuk mengupdate diri dan mengupgrade diri gitu, kemampuan, dan untuk melihat lebih luas bahwa jika mereka bersekolah lebih tinggi, maka
kemungkinan kehidupan lebih baik itu akan ada gitu. Sehingga kita harus memberikan alasan kenapa solusi kita lebih baik daripada solusi sebelumnya dan menunjukkan kelemahan dari solusi sebelumnya sehingga pembaca itu yakin oh ternyata solusi ini lebih baik daripada solusi yang ada sebelumnya gitu. Terus gagasan kreatif atau ide itu solusi yang kita tawarkan kayak misal tadi ya yang kakak sebutin kalau kita ini pengen ngadain kelas-kelas keremajaan gitu, kelas-kelas remaja di masing-masing desa itu lebih bagus dampaknya dibandingkan seminar oleh pemerintah yang mungkin cuma sekali setahun atau mungkin cuma sekali 2 tahun gitu yang kalau udah keluar di ruang seminar ya udah lupa materinya gitu. Terus sama juga harus smart ya kayak tadi di judul. Terus terakhir kita harus memberikan gambaran what will we do gitu dengan solusi yang kita tawarkan. Maksudnya adalah ketika kita sudah menyajikan masalah, solusi, kemudian pertimbangan ini dan itu baik dan buruknya, kita harus meyakinkan para pembaca bahwa setelah saya menawarkan ini, saya akan melakukan ini yang akan saya lakukan dengan solusi yang saya berikan begitu. Misal pendekatan ke masyarakat itu seperti apa, langkah awal yang kita ambil itu seperti apa, kemudian timeline kita kan seperti apa, tapi tidak semuanya harus di latar belakang, cukup disampaikan satu saja dan itu sudah membuat pembaca itu yakin oh ternyata dia tidak hanya memberikan solusi tapi ini loh langkah yang akan dia ambil gitu. Oke, dan tentu semua ini ya, semua poin-poin ini akan bisa Adik dapat ketika Anda itu melakukan research, baca, intinya baca, kemudian pahami apa yang sudah kita baca. Itu. Next ya, operator. Nah, ini contoh ya, kakak udah kakak kasih warna. Di sini ini isi tulisannya kakak ya. Untuk kurang lebihnya mungkin nanti teman-teman yang lebih baik tulisannya sudah lebih mahir ilmu kepenulisannya bisa di komen nih, bisa di PC kakak kali ini yang kurang. Karena emang ini memang masih benar-benar harus banyak belajar lagi ya tulisan ini. Nah, ini kakak pengennya sih kita baca, tapi ini sudah lumayan larut ya. Nanti di sisi tanya jawab juga kita next aja. Intinya kakak sudah sudah beri warna mana poin-poin yang sudah kakak masukkan gitu, poin-poin yang tadi di poin latar belakang. Itu next ya. Latar belakang. Mohon maaf, Koci, mungkin operatornya nih lagi jelek sinyalnya nih, Koci. Oh, kalau itu Kak Oci deh yang share screen lah. Bisa kok kayaknya nih sinyalnya kakak. Oke, ya. Oh ini udah bisa kayaknya Kak. Oh bisa. Ini diam-diam pada diam mendengarkan atau meninggalkan? Dengar. Boleh dong. Satu peserta bilang hadir gitu. Dengar, Hadir. Hadir. Nyewa dong, oke, jangan lupa fresh. Ya ini juga ya poin yang kakak gambar kasih warna. Ini poin-poin yang kakak udah jelasin tadi ya di latar belakang. Ini ya kita contoh aja satu ya. Mana nih yang berwarna kuning. Oleh karena itu diperlukan alternatif metode pemanfaatan limbah kulit kopi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, ini ya kayak ketika kakak jelasin tadi ya. Jadi di sini kakak masukin nih sebelumnya limbah kulit kopi itu dijadiin apa sih sama masyarakat KLU gitu. Sehingga kakak tuh menganggap bahwa nilai kulit kopi itu tidak ada nilai jualnya dan tidak memberikan keuntungan yang besar kepada petani. Ini ya. Jadi faktanya dari jurnal ya, masyarakat KLU itu memanfaatkan kulit kopi itu sebagai pakan ternak. Jika tidak sebagai pakan ternak, mereka akan biarkan itu menumpuk di jalan-jalan atau di tempat pemanenan atau di dekat penjemuran. Itu dibiarkan menumpuk. Ini kakak lupa ini sumber tahun 2018 ya. Memang ya kalau dihitung tidak sekali tidak sekali pemanenan itu bisa menggunung gitu sampahnya, tapi dari satu titik ke titik dari satu petani ke petani lain tuh lumayan jumlahnya, bahkan dari data kakak itu sampai 18 ton per tahunnya dari semua petani di KLU gitu. Nah, di sini dibiarkan menumpuk hingga
kulit kopi itu dia akan membusuk dan terurai. Jadi ternyata di dalam kulit kopi itu karena dia tuh mengandung asam, kemudian mengandung senyawa-senyawa yang lainnya, sehingga dia itu akan terfermentasi dan akan mengeluarkan bau busuk sebagai hasil fermentasinya, karena di sana ada alkohol yang terbentuk dari fermentasi oleh mikroba itu, sehingga bau busuk itu akan mengganggu masyarakat yang lewat atau wisatawan yang lewat di KLU, sehingga kakak menganggap oh ini sangat padahal kandungannya itu bagus, antimikrobanya banyak, kemudian antioksidannya juga sangat bagus, sehingga ini kakak rasa sangat bagus jika dipakai di pengawet pangan gitu, sehingga kakak menawarkan kulit kopi ini sebaiknya dijadikan sebagai antimikroba saja. Sehingga lebih mahal harganya ketika dijual dan akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan hanya dikasih ke pakan ternak atau didiamkan di halaman gitu. Nah, next ya. Nah, di sini pendahuluan setelah kita menyusun latar belakang, ya Allah, latar belakang aja lama kita bahas ya. Jadi ada rumusan masalah, diusahain rumusan masalah yang kita pecahkan itu jangan terlalu banyak, cukup satu aja. Kakak nih misalkan bagaimana cara membuat limbah kulit kopi itu menjadi antimikroba pada pengolahan pangan atau pada produk pangan gitu. Kemudian uraian singkat gagasan, ini sebenarnya isinya sama dengan latar belakang, tapi di uraian singkat gagasan ini lebih spesifik, lebih singkat, padat dan jelas gitu. Urutannya sama, tapi dia tuh lebih singkat, padat isinya yang uraian singkat gagasan. Dan itu lebih terfokus menonjolkan masalah serta solusi yang kita tawarkan gitu. Kemudian tujuan dan manfaat, ini tujuannya sama kayak rumusan masalah itu satu, berarti tujuannya satu. Terus manfaatnya itu kita harus membuat manfaat yang berisi gagasan atau ide yang kita bisa jadikan sebagai jalan keluar untuk permasalahan yang kita angkat sebelumnya gitu. Kemudian metode studi pustaka, seperti yang kakak jelasin tadi, kalau gagasan kreatif ini dia bersifat pengumpulan data sekunder ya, dari data sekunder bukan data primer lab, jadi data sekunder dari buku, jurnal atau sumber-sumber ilmiah lainnya gitu. Next. Nah, di sini ini tinjauan pustaka. Ini susunannya tinjauan pustaka karena kakak tulisannya lumayan sederhana, jadi isinya sederhana banget. Tinjauan pustaka kakak ada tentang kopi, 1.1-nya kopi, meliputi kopi, pengertiannya, kemudian limbah kulit kopi dan senyawa kandungan kopi. Kemudian 1.2-nya ada metode ekstraksi, metode yang kakak gunakan di ekstraksi senyawa antimikroba dari kulit kopi ini. Kemudian yang 1.3 ada pengawatan pangan dengan senyawa antimikroba alami. Cukup sederhana kalau tulisannya kakak. Next. Nah, ini nih yang paling banyak pertanyaan juga. Di sini ada analisis masalah dan sintesis gagasan. Ini bab 3 ya, bab 3. Analisis masalah dan sintesis gagasan ini sebenarnya sama caranya dengan yang kita ketika cari tema dan menulis latar belakang. Kita di identifikasi masalah ini terfokus pada masalah. Jadi kalau tadi di latar belakang itu masalahnya tidak digembar-gemborkan gitu, maksudnya masalahnya ada dijelaskan ini masalah utamanya gitu. Kalau di identifikasi masalah dan potensi lingkungan ini lebih banyak lagi kita tuangin masalah-masalah yang akan terasasi dengan solusi kita gitu. Uraikan potensi yang dapat dikembangkan dari lingkungan terpilih. Ajukanlah fakta dan data yang mendukung apa yang kita pilih gitu. Kemudian ajukanlah fakta dan kondisi tertentu yang menunjukkan perlunya kegiatan atau solusi yang kita tawarkan, serta identifikasi penerima manfaatnya seperti apa. Terus yang sintesis gagasannya, paparkan solusi yang kita tawarkan. Terus kita perkuat nih solusi kita, setelah kita ini solusinya, lalu kita kasih dia perkuat kuatan lagi solusi kita dengan memberikan literatur gitu, misal terkait dengan pengangguran, kasih ini solusi kita ini, terus solusi kita itu diperkuat, misal menurut ini teori, menurut ini pengadaan kelas di masing-masing desa untuk remaja itu memberikan dampak 50% lebih bagus dibandingkan dengan solusi yang ini gitu. Cara kita menguatkan solusi yang kita tawarkan. Kemudian solusinya harus relate ya sama SDGs 4.0 dan COVID-19. Jangan tiga-tiganya, boleh satu aja gitu relate-nya, maksudnya kakak kasih pilihan tadi itu SDG
SDGs 4.0 dan COVID-nya gitu. Kemudian jelaskan dampak solusi yang ditawarkan, dampak dari solusi yang kita tawarkan itu seperti apa. Itu runutnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya kakak bacain satu ya. Kayak yang tadi, identifikasi lingkungan dan masalah yang akan kita angkat. Jadi contoh nih satu ya, di daerah ini terdapat banyak sekali objek yang dapat menarik wisatawan, seperti candi, benteng, peninggalan zaman Belanda, serta makam para pahlawan. Saat ini objek tersebut masih sulit dikunjungi karena infrastruktur penunjang pariwisata. Kalau misal teman-teman nih mau ngangkat tentang pariwisata, kita sebut dulu nih potensi yang ada, kayak misal di sana tuh banyak candi, di sana tuh banyak ini itu. Tapi ternyata kenapa jalannya rusak dong? Gimana wisatawan bisa datang? Itu masalahnya adalah di jalannya. Sedangkan potensinya ada candi. Juga tentang misal di Sembalun nih, petani Sembalun menghasilkan hasil pertanian yang sangat bagus, memiliki kualitas yang bisa diekspor ke luar negeri. Tetapi dalam pengangkutan hasil pertanian tersebut kita memiliki kesulitan bahwa jauhnya Sembalun dari pusat kota Mataram, di mana pusat pengiriman barang, seleksi barang itu ada di kota Mataram atau di Selong. Nah, itu yang menjadi masalah, jauhnya lokasi seleksi tes hasil pertaniannya, kemudian izin dan segala macam itu jauh sekali pusatnya, sementara hasilnya di Lombok Timur, sehingga akan mengeluarkan biaya yang lebih besar atau cost yang lebih besar gitu, sehingga keuntungan akan merosot gitu. Oke, sama yang kedua, tingkat buta huruf daerah ini mencapai 60%, sehingga dibutuhkan usaha terorganisir untuk mengatasi kondisi buta huruf tersebut gitu. Next, operator. Nah, ini juga sama sih sebenarnya poinnya sama yang tadi ya, analisis sintesis dan gagasan itu. Teman-teman di analisis sintesis dan gagasan juga harus bisa memasukkan target pembangunannya, memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi jika lingkungan tidak memiliki kebutuhan khusus. Maksudnya itu jika teman-teman mengangkat tema tentang jika lingkungannya tidak memiliki kebutuhan khusus. Misal nih daerah Kota Mataram tuh sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus. Beda kayak Sembalun tuh kebutuhan khususnya adalah jalannya harus baik ke sana karena potensinya bagus sekali. Sedangkan di Mataram tuh semuanya serba mudah gitu, jalannya udah bagus, sistem internet juga sudah oke gitu. Atau misal ke Kuta nih, kita mau ke Pantean, ketika jalan ke Pantean itu belum ada gitu. Jadi kita harus naik gunung, turun gunung, dan itu sangat menyulitkan bagi wisatawan. Jadi itu jika kita mengangkat daerah yang tidak berkebutuhan khusus, jadi kita harus memanfaatkan, mengoptimalkan potensi yang ada. Misalnya di Kota Mataram itu berpotensi sebagai kota metropolitan. Jadi bagaimana kita mengoptimalkannya adalah menjadikan Kota Mataram ini sebagai wisata metropolitan. Jadi usahakan jalan-jalan ataupun tempat-tempat makan atau apalah gitu ya yang bisa dilirik sama wisatawan yang suka wisatawan metropolit gitu, wisata kota-kota itu bisa tertarik ke sana. Jadi kita mengoptimalkan potensi yang udah ada gitu. Tidak perlu kita memberikan usaha yang lebih keras seperti membangun jalan atau meratakan gunung seperti ke Sembalun gitu. Nah, terus selanjutnya memenuhi kebutuhan lingkungan, iya sama ya, maksudnya memenuhi kebutuhan lingkungan itu misal di Sembalun orang butuh air, kita harus memenuhi kebutuhan air itu sehingga bisa terwujud wisata yang asri gitu dan sebagainya. Sama harus smart juga solusinya. Terus analisis untuk memilih cara pencapaian target. Di sini tiap alternatif cara harus dipertimbangkan untung ruginya. Sama kayak tadi harus menseleksi solusi itu harus diseleksi. Nah, itu kita sebenarnya udah bisa didapatkan dari poin latar belakangnya. Intinya di analisis dan sintesis ini teman-teman lebih mengembangkan latar belakang sudah adik-adik buat. Gitu mudah kok ini nulis analisis dan sintesis. Selanjutnya penjabaran rencana kerja. Uraikan tahap-tahap utama. Di sini kalau misalkan adik membuat suatu solusi seperti bentuk olahan pangan atau bentuk obat atau bentuk apa, ini bisa dijabarin nih tahap-tahap utama untuk pencapaian target itu seperti apa. Misal survei ke masyarakat, kemudian survei ke masyarakat menanyakan apa yang dibutuhkan, kemudian memikirkan mencari solusi dan langsung
melaksanakan solusi yang ditawarkan itu seperti apa jalannya gitu. Tapi ini tidak, kalau kakak tidak menaruhkan sedetail-detail mungkin kakak akan seperti apa, tetapi karena kakak tidak menaruhnya di gagasan kreatif kakak, jadi kakak ditanya nih pada saat presentasi, apa ya pertanyaannya dalam bahasa Inggris, intinya tuh beliau bilang, bagaimana Anda akan merealisasikan ide Anda gitu. Nah, jadi di situ harus ada tahapan dong ya, sudah kita persiapkan. Jadi kakak jawabnya mulai dari kakak dulu mencari di Google bagaimana potensi-potensi wilayah di Nusa Tenggara Barat, kemudian melakukan survei ringan gitu kepada teman-teman yang dari KLU, bagaimana kopi di sana keadaannya seperti apa, kemudian merumuskan permasalahannya dan mencari jalan keluarnya melalui literatur, dan masyarakat bisa action melakukan itu setelah kita mensosialisasikannya. Gitu sih rencana kakak kemarin. Jadi adik-adik pokoknya harus apa ya, nanti ketika presentasi itu harus benar-benar memperkirakan apa sih kemungkinan pertanyaan yang akan keluar dari dewan juri, itu supaya adik-adik tidak gelagapan nanti pas menjawab. Terus ada informasi tambahan di sini, itu maksudnya adalah kalau misalkan adik-adik mengangkat tentang apa ya, kalau ingin solusinya itu ada kelompok gitu yang terbentuk, jadi harus ada nih struktur organisasi pelaksana gagasan atau struktur organisasi orang yang akan melaksanakan ide kita, jumlah sumber dan cara mengumpulkan dana yang dibutuhkan mitra kita. Itu penting banget gitu ya. Itu sebagai stakeholders-nya teman-teman kita melaksanakan solusi yang sudah teman-teman tawarkan gitu. Oke, next. Nah, ini contoh hanunya kakak ya. Ini kakak juga ngerasa memang benar-benar analisis dan sintesisnya kakak ini belum tajam ya, belum bagus. Tapi sebagai apa ya, sebagai rekomendasi aja, teman-teman bisa sebagai penambah-penambah gitu, bisa dibaca ini. Kakak kemarin pada saat presentasi itu kakak inget banget apa sih kelebihan analisisnya kakak, analisis kecil-kecilan gitu ya. Pada saat itu jurinya bilang bukan apa ya, kakak juga ketawa kok bisa ini jadi bilang gitu, padahal kakak merasa aduh ini jelek banget. Jadi beliau bilang tuh ini sudah bagus ya, ada perhitungan harga gitu dari produk yang dibuat. Jadi kakak itu di sini memberikan penguatan gitu kepada solusi yang kakak tawarkan, bahwa dengan segini kulit kopi kakak bisa menghasilkan, petani itu bisa menghasilkan segini uang gitu ketika sudah mengekstraksi antimikroba. Jadi kakak tidak hanya menyediakan solusi yang kayak antimikroba itu bagus banget buat pangan ini, tapi kakak juga melihat kenapa kakak angkat ini, karena kan tidak ada harganya gitu, kulit kopi itu di sana tidak ada nilai ekonomisnya. Jadi kakak tuh berusaha mikir kayak gimana ya modalnya kayak gini-gini. Jadinya kakak buat nih dengan misal ya, bila hasil panen sebanyak 1.000 kg kopi segar segar berkulit lagi, 1.000 kg kulit kopi segar, maka yang menjadi biji kopi itu cuma 400 sampai 500 kg, karena kakak sebelumnya sudah menjelaskan dalam satu biji kopi itu berapa persen biji kopinya, berapa persen berat kulitnya, berapa persen berat gelatinnya gitu. Jadi sudah ada pertimbangannya. Jadi kakak hitung dengan sederhana, dari 1.000 kg kopi yang kita panen akan menjadi berat kopi bijinya itu 400 sampai 500 kg, dan sisanya adalah hasil sampingan berupa kulit gitu. Jadi 500 kg biji kopi dan 500 kg-nya lagi itu kulit gitu. Kalau mau dikasih ternak sayang banget, kalau mau ditumpuk juga amat sayang gitu. Dan hasil sampingan gitu. Kemudian kakak juga kasih dari sumber, mereka nggak sebut kebunnya ya, jadi sumbernya itu X gitu ya, bahwa kopi dengan luas area 6.400,47 hektar itu bisa menghasilkan 16,837 500 kg kulit kopi, apa nih baca 16 juta ya, ini segini dah dikasihin kulit kopi itu lumayan banget untuk kita di mikrobanya itu tanya kakak. Saya dari sini setiap hektar kopi tersedia ada 2.630 kg kulit kopi. Jika dikonversi dalam bentuk persen, jadi kakak hitung matematikanya, anak matematika, akan diperoleh 60% biji kopi utama dan 40% limbah kulit kopi. Jadi beda-beda dikit gitu jumlah kopi yang dihasilkan sama limbahnya, sehingga kakak sangat menyayangkan jika kulit kopi itu disia-siakan gitu. Oke, bisa dilanjut ya, seperti itu ya kakak menganalisisnya. Oke, next.
Nah, ini sama juga ya. Nah, ini sama perhitungannya kakak. Di sini ada jika dalam 1 kg limbah kulit kopi diperoleh 2 gram senyawa metabolit sekunder, maka dalam sehari diperoleh senyawa metabolit sekunder itu ada 420 gram. Sehingga jika harga 50 gram polifenol, kakak survei harga polifenol di pasar itu ada 5 gram. 50 gram itu harganya 80.000, maka sehari di Kabupaten Lombok Utara dapat memperoleh uang sebanyak 672.000 per hari masing-masing petani gitu. Ini dari kulit kopi aja, belum harga kopinya. Sehingga kayak petani kopi itu akan memiliki pemasukan jauh lebih besar daripada sebelumnya gitu. Oke, bisa di next ya. Nah, ini visualisasi gagasan ya di KTI. Kemarin kakak tidak memasukkan ini di anunya kakak, di KTI-nya kakak. Mungkin ini juga tempat kurangnya gitu ya. Kakak tidak masukkan ini. Seharusnya kita tuh ada visualisasi gagasan yang supaya kayak gini loh. Tapi kakak juga melihat di referensi Kak Vista juga sebelumnya dan kakak sebelumnya tuh enggak ada dia pakai visualisasi gagasan. Mungkin ini yang untuk 2021 aja kemarin. Jadi kakak tidak masukkan visualisasi gagasan. Jadi kayak gini sistemnya. Kalau nanti ya di panduan 2022 keluar, kalau ada seperti ini, mungkin teman-teman bisa buatin gitu, harus dibuat gitu kalau ada yang seperti ini supaya nilai karya tulis ilmiahnya itu full. Penulisannya juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Situasi saat ini seperti apa, harus dijelaskan di batasan lingkungan yang mau diambil. Kalau pantai ya udah pantai, kalau ngambil masalah pertanian berarti daerah pertanian. Kalau masalah nelayan ambil di pesisir pantai gitu. Potensi lingkungannya seperti apa, situasinya seperti apa, sasarannya, hambatan, bantuan, dan tindakan yang akan dilakukan itu seperti apa. Itu sih visualisasi gagasannya gitu. Oke, next ya. Oke, udah sampai di bab terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kesimpulannya, teman-teman simpulkan semua gagasan yang sudah ada buat dari latar belakang, kemudian latar belakang, terus tinjauan pustaka, sintesis, analisis masalah, dan sintesis gagasan itu seperti apa. Itu teman-teman simpulin, diusahakan tuh singkat, padat, dan jelas, serta pembaca itu sudah bisa dengan mudah untuk mendapatkan poin dari kesimpulannya gitu. Kemudian ada rekomendasi penulis sehingga gagasannya bisa dilaksanakan. Itu seperti apa rekomendasinya adik-adik? Adik-adik bisa merekomendasikan seperti ini. Kayak bahasanya itu solusi yang saya tawarkan itu sangat berpotensi untuk dilaksanakan, apalagi jika diadakan kerjasama dengan ini. Diadakan kerjasama dengan pemerintah, kemudian dinas pertanian. Kalau kakak sih gini banyak solusi yang saya tawarkan akan dapat mengatasi masalah pertanian kopi di petani kopi KLU, apalagi jika diadakan kerjasama dengan dinas kepemerintahan pertanian dan ini sehingga solusi ini bisa dilaksanakan dan ada kesinambungan antara petani dan dinas pertanian. Gitu sih kakak kemarin rekomendasinya. Oke, next. Nah, terakhir nih ya. Ini yang terakhir ini ini adalah bentuk penilaian untuk karya tulis ilmiahnya teman-teman ya. Jadi kalau udah di post karya tulisnya, dan ini bagaimana persenan penilaiannya. Jadi nanti bisa adik-adik analisis terlebih dahulu tulisan adik-adik sebelum adik-adik submit nih. Misal ini kan dari cara penulisan tuh 20%. Jadi naskah ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adik-adik bisa kasih nih, oh ternyata penulisan saya masih kayak gini bahasanya. Cara mengutip saya masih salah, terus kaedahnya masih salah. Iya di kakak udah deh, Umi udah jalan. Iya, udah jadi kayak gitu ya teman-teman bisa lihat ya. Ini udah waktunya udah mepet banget, teman-teman bisa seleksi sendiri bagaimana sih naskahnya dengan form penilaian yang kayak gini gitu. Oke, terakhir. Next ya, next. Aduh. Ih, lama banget. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita spill ya mau Nah, ya, jadi sengaja sih taruh foto di terakhir biar nggak euforianya di awal. Jadi ini mau pres yang kemarin, kebetulan tiga-tiganya argumenter ya. Argumenter, ini angkatan kakak ada Kak Majdi juga dan ada adik tingkat. Jadi kakak kenapa spill ini di akhir? Bahwa
Maksud kakak adalah ini tantangan buat achievement sebenarnya, tim-tim achievement by CO, Vice, dan tim leader dan staffnya. Bagaimana tahun ini bisa menciptakan mapres yang jauh lebih banyak lagi. Kayaknya di fakultasnya kakak nih, kenapa isinya argumenter semua. Mungkin achievement kemarin luar biasa kerjanya ya, sangat bagus. Dan sekarang kakak harap jauh lebih bagus lagi hasilnya. Diharapkan nanti di masing-masing fakultas itu mapresnya tuh harus ada argumen gitu. Kalau bisa tuh tiga-tiganya argumenter atau semuanya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu argumenter gitu supaya kita mengorenkan fakultas-fakultas di Universitas Mataram. Oke. Itu ya dari kakak, sekian materinya. Untuk yang tidak jelas dan yang pengen lebih banyak lagi bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget ini materi yang dibawakan oleh Kak Oci ya. Tentang bagaimana kita bisa membuat suatu gagasan kreatif yang merupakan salah satu faktor penilaian dari pemilihan Mawapres nanti ya. Oke, mungkin di sini argumenters nih banyak yang punya pertanyaan mungkin ya. Kita lanjut aja ke sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa ketik di kolom komentar kalau nggak mau open mic nanti ya. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri kita. Oke, ternyata sudah banyak nih yang angkat tangan nih. Kak Oci, untuk pertanyaannya mau dijawab satu-satu atau mau ditampung dulu? Supaya lebih cepat, kayaknya kumpulin dulu deh pertanyaannya berapa yang tahap satu ya. Ya gelombang 1, baru langsung kakak jawab gitu. Nanti biar cepat. Oke, mungkin untuk yang pertama nih kita ada 2 pertanyaan dulu ya, Kak. Ada 2 pertanyaannya. Oke, untuk yang pertama nih saya persilakan kepada Suci Putri Fetinda untuk open mic untuk bertanya. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Iken atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya kepada Kak Oci karena sepertinya pertanyaan saya bakal sedikit banyak, cukup banyak gitu. Mungkin langsung aja ke pertanyaan saya yang pertama. Itu di setiap fakultas itu kan punya kebijakan berbeda-beda ya terkait dengan Mawapres ini nanti. Terus ada yang menggunakan KTI, seperti contohnya itu di FATEPA kan tahun 2021 kemarin pakai KTI. Terus sebagian juga ada yang menggunakan gagasan kreatif seperti di FKIP gitu. Jadi kedua karya tulis ini kan cukup berbeda ya Kak. Jadi kalau dalam penjabaran Kak Oci ini apakah yang menjadi perbedaan secara signifikan dari KTI dan juga gagasan kreatif ini? Mungkin itu untuk pertanyaan pertama dari saya. Terus pertanyaan selanjutnya itu terkait dari tema karya tulis ini kan utamanya tadi itu penerapan pengembangan, salah satunya itu kan ada SDGs, kemudian ada tentang COVID sama tentang 4.0. Jadi pertanyaan saya ini tentang SDGs. Dari SDGs itu sendiri kan ada 17 ya Kak. Apakah ada tips dan trik dari Kak Oci sendiri kita memilih subtema dari ke-17 SDGs ini, dan kalau boleh di-share nih Kak, bagusnya itu subtema yang kita ambil untuk diangkat itu yang mana gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari saya, untuk karya tulis ini kan ditulis menggunakan bahasa Inggris kan Kak, untuk pedoman yang terbaru kebetulan dari Fakultas Pertanian itu sudah keluar pedomannya itu. Jadi di pedomannya itu kayak karya tulisnya itu dibuat dalam bahasa Inggris. Terus emang sih kita argumenter gitu kan Kak, jadi kita mau tidak mau harus berbahasa Inggris, tapi dalam penulisan itu kadang grammar kita itu tidak tepat gitu Kak, apalagi kalau misalnya kita mau translate pakai Google Translate itu kan bakalan acak-acakan. Jadi mungkin tips dari Kak Oci sendiri itu mungkin kita pakai website apa, atau mungkin dari kakak-kakak argumenternya nanti bisa dibantu kita gitu dalam penulisannya. Mungkin itu ya Kak. Terus pertanyaan selanjutnya dari saya, itu kalau misalnya kita punya karya tulis dan itu tuh cuma gagasan gitu Kak, apakah perlu ada prototipenya atau boleh cukup gagasannya saja? Dan untuk gagasannya itu apa boleh kita menggunakan sebelumnya atau Dek, suaranya mohon maaf ya, tidak kedengeran ya?
Mohon maaf, suara saya nggak Halo kedengaran. Dek Suci, mungkin sinyalnya kakak aja, bisa diulang dari poin yang terakhir tuh Dek. Poin yang terakhir itu tentang gagasan, Kak. Jadi gagasannya itu kan apa perlu kita buat prototipenya untuk hasilnya nanti atau cuma gagasannya aja gitu. Dan untuk gagasannya itu apa boleh kita menggunakan karya yang sebelumnya sudah pernah kita publikasikan atau karyanya itu harus bersifat terbarukan. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Waduh, ternyata banyak banget ya pertanyaan dari Suci nih. Oke, mungkin Kak Uci udah jelas pertanyaan dari Suci tadi atau perlu saya ulangi, Kak? Yang poin terakhir aja Dek, kakak masih gangguan sih tadi sinyalnya kayaknya. Oke, untuk pertanyaan dari Suci tadi yang terakhir, apakah gagasannya itu adalah gagasan saja atau perlu ditambahkan prototipe? Dan apakah gagasannya itu harus gagasan yang terbaru atau boleh menggunakan gagasan yang sudah ada gitu, Kak? Kurang lebih seperti itu, Kak. Sorry Dek, gagasan apa tadi? Gagasan menggunakan prototype atau? Ya, menggunakan prototipe atau gagasannya aja, Kak. Jadi nggak pakai yang prototipe itu. Oh, ini. Terus Iya. apakah gagasannya itu bisa pakai gagasan yang lama atau gagasan yang terbarukan gitu, atau kita harus buat yang terbaru gitu. Oke, oke Dek. Oke, Kak Oci mungkin bisa langsung dijawab, Kak Oci. Saya persilakan kepada Kak Oci. Sekalian tadi ada Dek Umi yang raise hand, biar sekali dia aja Dek. Nah, takutnya lama yang satu pertanyaan. Oh iya, iya benar. Oke, tadi siapa yang raise hand ya? Udah hilang. Iya, Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin moderator? Kedengaran jelas suara saya? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih banyak penyampaian materi yang luar biasa dari Kak Oci. Di sini saya baru pertama kali sih sebenarnya untuk ini ingin terjun di dunia, maksudnya di mau pres ini seperti itu. Jadi masih belum tahu banget banyak tentang proses alur dan lain sebagainya. Nah, di sini apakah berpengaruh gitu Kak, misalnya judul dan prodi itu gitu. Misalnya nih Umi kan di FKIP, misalnya kalau Umi akan membahas tentang perekonomian gitu, terutama di desanya Umi juga kan melihat masalah, terutama tadi kalau Ci bilang masalah kita kepekaan kita gitu. Nah di desanya Umi juga banyak banget masalah ekonomi gitu. Nah apakah nanti itu akan bermasalah untuk judul sama prodi itu apakah boleh bersimpangan gitu Kak untuk pertanyaan pertama itu. Nah untuk yang selanjutnya itu solusi yang kita berikan kepada masyarakat itu apakah dia itu bersifat punya waktu tertentu, misalnya 5 tahun ke depan kita terapkan, maksudnya kita taruh di gagasan kreatif kita atau bagaimana gitu Kak, atau bisa untuk selamanya bisa digunakan. Soalnya tadi kurang jelas Kak untuk penjelasan itu. Terima kasih. Apakah bisa terdengar dengan jelas? Enggak Dek, bisa-bisa. Kasih ya Terima kasih banyak. untuk dari Sumiati. Apakah Kak Oci tadi udah dengar pertanyaan dari Sumiati atau perlu saya ulangi, Kak? Sepertinya kakak udah dapat poinnya Dek. Oke, Kak Oci. Gimana Kak? Mau langsung dijawab kan Kak? Iya, boleh. Oke, kakak agak keram. Iya. Oke. Waduh, ini pertanyaan dari Dek Suci ini sangat luar biasa ya. Sekaligus kayaknya semua materi yang tadi itu mewakili semua peserta nih ya. Kayaknya pertanyaannya keren banget ya. Kalau ada rewardnya ya cuman nih harusnya nyediain sih sebenarnya rewardnya. Oke. Pertama, perbedaan KTI dan gagasan kreatif gitu ya. Seperti yang tadi ya, yang kakak sampaikan, gagasan kreatif itu apa ya, kakak kayak pengen share screen jadinya. Ini oke, sebentar ya untuk menjawab pertanyaan adik, ya kakak share. Bentar, udah kelihatan ya? Belum kelihatan Kak. Masih loading, Kak. Oh ya. Oke. Kok diam ya?
Halo? Masih belum kelihatan Kak share screen-nya atau mau perlu bantuan operator lagi Kak? Nah, ini tadi kayak sinyalnya kakak. Ini udah ya? Oh, udah Kak, sekarang udah Kak. Nah, ini. Oke. Dek Sicia, pertanyaan yang pertama nih, perbedaan KTI dan gagasan kreatif. Oke, kemarin di kakak memang pakai KTI, tapi disuruh lagi konversi ke gagasan kreatif karena memang UNIF itu butuhnya gagasan kreatif, bukan yang bentuk KTI mentahan gitu, yang kayak kita lomba gitu. Jadi biasanya kalau KTI perbedaannya sih sebenarnya KTI itu adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu dia macam-macam bentuknya gitu. Karya tulis ilmiah kita yang skripsi aja tuh bisa dikatakan tulisan ilmiah gitu, skripsi ataupun bentuk eksperimen-eksperimen di lab yang dilaporkan, yang pembuatan jurnal dan sebagainya itu bentuk tulisan ilmiah. Tapi yang ini tuh gagasan kreatif ini, kalau misalkan kita mau cari arti bahasa gagasan kreatif itu tidak harus bersifat ilmiah. Ada juga gagasan yang kayak di bahasa itu biasanya bahasa-bahasa kreatif gitu. Itu bisa ide-ide kreatif dari seorang sastrawan gitu. Sedangkan di sini adalah gagasan kreatif yang bersifat ilmiah. Nih, teman-teman baca ya. Gagasan kreatif adalah karya ilmiah berisi uraian yang dilandasi penalaran logis dan data akurat. Nah, di sini apa bedanya sama KTI yang lain gitu? Oke lah, gini ya caranya. Tulisan ilmiah itu ada beberapa anak, ada skripsi, ada jurnal, ada gagasan kreatif dan lain-lain. Nah, di sini bedanya skripsi itu harus ada eksperimennya, harus ada percobaannya. Ada yang data sekunder dan primernya, primer lab ataupun primer dari wawancara atau observasi. Kemudian ada yang tulisan jurnal itu sama juga kayak di lab harus ada eksperimen dulu baru ada jurnal, berarti dia itu eksperimental gitu. Sedangkan gagasan kreatif ini adalah apa ya? Berbentuk gagasan dari kita, tapi harus logis. Artinya di sini tulisan kita itu tidak ada hasil penelitian kita. Misal ya, kayak kakak nih, kakak mengangkat judul tentang potensi antimikroba. Jadi kalau misalkan ini bentuk skripsi, misalnya ditulis dalam bentuk skripsi, akan ada perbandingan penggunaan segini gram kulit kopi dengan segini gram ini, dari hasil penelitian kakak didapatkan ini, dia signifikan atau tidak signifikan. Itu merupakan tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi atau berbentuk jurnal. Sedangkan ini gagasan kreatif yang dia itu hanya berbentuk gagasan kreatif yang ilmiah. Jadi dia itu tidak mewajibkan ada hasil uji coba kita gitu. Jadi kita hanya menggabungkan ini dari jurnal ini, dan umumnya ya gagasan kreatif ini bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan KTI yang lain. Skripsi ini ada pembahasan, ada hasil, ada data, ada ini. Sedangkan kalau di gagasan kreatif cuma 3 bab, 4 sama kesimpulan gitu. Cuman ada latar belakang, pendahuluan, tujuan pustaka, sintesis dan analisis. Ini yang paling nyata perbedaannya, sintesis dan analisis dan sintesis masalah dan cara mengatasinya itu sama yang kesimpulan. Jadi kalau secara fisik yang bisa kita lihat adalah di GK ini dia ada gagasan kreatifnya. Ada analisis sintesis, analisis masalah dan sintesis masalahnya. Sedangkan kalau di KTI tulisan ilmiah yang bersifat skripsi itu dia ada tipus, kemudian ada metode, kemudian ada metode kerjanya atau pelaksanaannya, kemudian ada hasil, ada data, kemudian ada pembahasan dan penutup. Nah, itu beda fisiknya. Gitu. Jadi intinya kalau gagasan kreatif ini hanya berbentuk gagasan kita, tapi dia tuh kalau dikerjakan ini akan berhasil gitu. Jadi adik-adik bisa kok eksperimen ketika membuat usulan, apalagi nih anak MIPA misal atau yang biasa bergelut dengan bahan kimia, bisa kita eksperimen. Tapi kita tidak mengangkat di naskah kita itu berdasarkan hasil pengujian ini dengan ini, penambahan ini menghasilkan warna ini. Tidak seperti itu. Jadi yang kita lakukan berdasarkan menurut ini penggunaan senyawa ini pada senyawa ini akan menghasilkan ini itu untuk menguatkan solusi yang kita tawarkan gitu. Gitu sih kalau dari pandangannya kakak, sehingga umumnya gagasan kreatif ini lebih mudah, lebih simpel dan lebih enak kita menulis daripada kita harus melakukan eksperimen dulu dan hasil eksperimen itu harus dimasukkan dalam tulisan gitu sih kalau dari kakak. Nanti tanggapinnya di akhir ya. Ini lanjut dulu yang kedua,
mau ambil tema yang mana baiknya gitu antara SDGs, kemudian SDGs yang 17, kemudian yang 4.0 dan COVID-19. Kakak sepertinya tidak harus menyebutkannya 17 SDGs itu, mungkin bisa di searching ya teman-teman apa aja yang tercakup di SDGs, tapi umumnya semua yang ada di masalah di kehidupan ini dia relate sama SDGs intinya kayak gitu. Dan ada masalah 4.0 juga pasti mirip dan pasti kena, dan COVID juga iya. Jadi tips memilih tema, apakah mengambil yang mana, ambil tema yang mana, baiknya kalau kakak sih menyarankan ya sama pertanyaan De Umi tadi, hendaknya mengambil tema atau masalah yang sesuai sama prodinya adik-adik atau sama prodi kita. Hal ini kenapa? Sebentar ya. Jadi kenapa kita harus mengambil yang sesuai sama prodi kita atau sama sesuai dengan ilmu yang kita gelutin? Pertama, kelebihannya kita kan lebih mudah menganalisis masalah dan mencari solusi serta menguatkan tulisan kita kan lebih mudah karena kita setiap hari ketemu sama itu gitu. Terus yang kedua, dosen akan lebih percaya, pembaca kan lebih percaya ketika apa yang kita pelajari sama dengan apa yang kita kasih solusi. Jadi utamanya gini, kita belajar ilmu sains, tapi kita membuat tulisan tentang ilmu sosial itu dipertanyakan porsinya kita gitu. Kita belajar ilmu itu sains loh setiap hari, tapi kenapa kita menulis soshum gitu ya? Itu yang perlu kita pertimbangkan. Sama kayak temannya kakak kemarin. Ada yang dia tuh anak mesin, teknik pertanian bagian mesin, tapi dia ngambil pengolahan pangan. Dipertanyakan sama dosennya, kenapa kamu bisa yakin ngambil ini gitu? Sedangkan ilmu yang kamu pelajari itu ini. Apa yang harus menguatkan dari kami supaya kami itu bisa percaya kamu itu paham loh apa yang kamu sampaikan gitu. Jadi untuk mengambil tema, silahkan ambil tema SDGs yang sesuai dengan prodinya adik-adik atau ilmu yang adik-adik geluti. Gitu ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya dari De Umi ya, yang itu tema yang mana yang mau diambil, boleh relate apa enggak, boleh aja enggak relate. Tapi juri itu akan lebih percaya dan lebih yakin ketika apa yang kita tulis itu sejalur sama pelajaran kita gitu, sama prodi kita. Sama kemarin di Univ itu jurinya sempat bilang, kok bisa anak kedokteran tuh dia ngambil penulisan tentang pertanian, kok bisa ini anak ini ngambil ini, anak pertanian tuh dia ngambil lebih ke soshum, anak kedokteran ngambil lebih ke pertanian. Terus dia bilang, bagaimana kami akan mempercayai ini jika ilmu yang kalian pelajari aja berbeda dengan yang kalian gitu. Jadi gitulah kira-kira bentuk pertanyaan yang akan muncul di kepala pembaca atau juri sehingga kita mengambil tema yang tidak relate sama background kita gitu. Terus yang ketiga, translate naskah. Kakak di fakultas tidak translate. Kakak di fakultas apa ya? Tidak harus ditranslate full ya, tapi ada abstraknya aja yang ditranslate. Itu kemarin karena kakak nggak mau ribet ya, kakak cuma translate pakai Google Translate, kemudian yang kata yang tidak sesuai atau tidak benar tidak ilmiah gitu ya bahasanya, itu kakak ganti dengan Grammarly. Aplikasinya Grammarly ada, bisa di-download ya, bisa diinstal. Kemudian setelah itu kakak minta tolong di Kak Ica-nya yang di Better kemarin itu buat bacain ini udah benar apa enggak translate-nya gitu. Itu sih kalau kakak untuk translate-nya. Bisa kok minta tolong ke kakak-kakaknya, bisa pakai Grammarly, itu bagus banget dipakai. Kalau mau bayar juga bisa sih, translate-nya dipubah gitu, tapi bayarnya mahal. Yang keempat, gagasan prototype itu kayak ada bentuknya yang bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau gagasan kita harus ada prototype-nya, enggak harus gitu. Karena emang ini hanya bentuk gagasan, tapi diusahain gagasan ini tuh masuk akal, logis, dan mampu dicerna gitu sama dewan juri. Jadi enggak perlu harus ada bukti ini loh barangnya gitu. Enggak kayak kita presentasi KTI kan, KTI dia tuh harus ada contoh produknya, ini loh produk saya gitu. Ini buktinya setelah saya praktikin gitu. Kalau ini enggak, kita enggak harus bawa produknya, tapi jikapun ditanya bolehkah kami melihat bentuk kasarnya gitu, disediain aja kalau misalkan kalian tuh menawarkan bentuk alat gitu, berupa alat atau mesin. Tapi kalau kemarin kakak tidak ada yang ditanyakan bagaimana bentuk alat atau bahannya, setahu kakak setelah pas kakak mengikuti itu. Jadi bentuk gagasan saja, tapi gagasannya logis dan mudah dipahami, dan kalau misalkan ini loh solusinya ini, oh ini masuk akal nih, mudah dilaksanakan, untungnya ini tidak banyak mengeluarkan ini gitu. Itu yang harus diperhatikan di Suci ya. Nah terus untuk pertanyaan di Umi, untuk yang pengaruh tadi udah ya, pengaruh prodi dan judul yang kita ambil sekarang yang bisa selamanya atau beberapa tahun aja. Ini yang harus dipahami dari time bond tadi ya. Jadi
gagasan yang kita kasih itu dia tuh harus punya timeline. Artinya timeline-nya itu ini tidak selamanya semua solusi itu bisa dipakai sepanjang umur, sepanjang hidup gitu, artinya tak terhingga waktunya gitu. Jika kita memberikan solusi alat, itu ada masa-masa dia akan rusak. 5 tahun setelah pemakaian, 6 tahun setelah pemakaian, 10 tahun setelah pemakaian, alat itu bisa rusak. Sama dengan kita memberikan solusi berupa kegiatan. Sekali, 2 kali, oke lah solusi itu bisa bagus, bisa kegiatan itu bisa lancar. Tapi setahun, 2 tahun, bisa kok semangat orang-orang itu akan menurun gitu. Jadi harus ada time bound di mana kita tuh berusaha memberikan waktu yang di mana paling bagusnya ini bekerja. Setelah itu akan ada evaluasi. Segini tahun lagi akan bisa dipakai kayak gitu. Jadi itu Umia harus ada time-nya dari solusi yang kita berikan tuh harus ada benar-benar plan-nya kayak gimana dia akan bagus di sini nonaktifnya di segini waktu dan segini gitu sih kalau dari kakak. Jadi banyak yang harus dipikirkan dan banyak yang harus dipertimbangkan gitu deh untuk 2 pertanyaan tadi. Kalau misalkan ada tanggapan atau saran mungkin karena udah malam ya bisa PC aja kakak dek, nggak apa-apa PC aja, bisa lewat Instagram, Facebook atau WA juga bisa, boleh. Ini udah malam ya, kalau ada tanggapan takutnya nanti terlalu larut. Oke, Kak Oci, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman argumenters tadi. Mungkin untuk lebih jelasnya yang bertanya tadi yang masih kurang jelas bisa di PC Kak Oci-nya ya. Jadi diskusinya bisa lewat PC karena berhubung waktu sudah jam 10 malam nih ya, karena udah malam banget. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Oci yang telah memberikan materi pada malam hari ini, materi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk melakukan training, untuk melakukan sebagai bahan untuk kita bisa mendaftar training Mapres nanti, dan semoga dengan adanya training ini, teman-teman argumenters nanti itu bisa termotivasi untuk mengikuti pemilihan Mapres pada tahun 2022 nanti, dan semoga teman-teman di sini bisa memanfaatkan pemateri-pemateri kita yang kemarin, dan Kak Oci yang malam ini memberikan materi untuk yang masih dibingungkan bisa ditanyakan lagi lewat PC atau bisa langsung berkomunikasi dengan saya untuk menghubungkan ke pemateri kita yang malam ini dan yang kemarin. Oke, mungkin sekian ya untuk sesi training Mapres kita pada malam hari ini. Kurang lebih mungkin banyak kesalahan dan Dek, mohon maaf. Moderator boleh sedikit? Oh iya, kakak nggak ada ya, kalau nggak ada closing statement ada. Oh kakak, mungkin kalau kakak mau menyampaikan closing statement, saya persilakan kak. Oke, maaf ya kakak nyempil lagi, mungkin udah bosan ya tadi dari jam berapa gitu mulainya. Mohon maaf ya adik-adik, jadi di sini kakak tidak bermaksud menggurui adik-adik, tidak bermaksud menjadi kakak yang sok tahu semuanya atau yang sok-sokan mengajari adik-adik gitu ya. Kakak yakin di room ini masih banyak yang jauh lebih baik dari kakak, masih banyak yang jauh lebih bagus tulisannya, pemahamannya dari kakak. Jadi kakak mohon dengan sangat ya nanti setelah selesai dari room ini diambil apa yang positif aja gitu. Kalau nggak benar atau nggak sesuai sama pemahaman adik-adik jangan diambil gitu supaya sama-sama clear. Dan kakak harap tahun ini ada banyak Mapres yang jauh lebih baik lagi dari kakak dan kakak-kakak sebelumnya. Dan ingatlah bahwa prestasi yang adik capai, kebahagiaan yang adik dapat, entah itu nanti menjadi Mapres atau lolos di seleksi Mapres, bahwa semua itu tidak lain dan tidak bukan berkat kebaikan-kebaikan adik-adik yang sudah adik-adik lakukan dan dari keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kakak harap teman-teman adik-adik tetap melakukan kebaikan sekecil apapun itu dan semudah apapun itu, intinya apapun itu kebaikan, pasti akan menemukan ujung di mana teman-teman akan memanen itu semua. Ini kakak dapat dari kakak-kakak di argumen bahwa bahkan cuman menanyakan, adik udah makan apa belum di kepanitan, itu adalah bentuk kebaikan yang tidak kita sadari bahwa iya saya diperhatikan ini. Nah itu yang
kakak tekankan harus diingat gitu ya, siapapun nanti teman-teman adik-adik argumenter ketemu sama siapapun yang argumenter adik tahu ya, dengan argumenter pun juga harap tetap menjaga friendly-nya kita, menjaga rumah yang selalu dikatakan rumah ramah dan kebaikan ini. Itu aja dari kakak. Terima kasih banyak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia ya closing statement dari Kak Oci. Oke, karena sudah malam juga ini, saya langsung akhiri saja sesi training Mawapres kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya banyak melakukan kesalahan selama acara berlangsung. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Baik, sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa on-cam karena ada kendala. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dan kepada moderator yang sudah membantu acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada kakak-kakak serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menimba ilmu pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi suatu kebermanfaatan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang dimana pada sesi foto bersama ini akan dipandu oleh operator dan kepada kakak-kakak serta teman-teman semua yang berada di room dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya dan tersenyum manis. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, mungkin sampai di situ saja ya, udah habis slide-nya. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak serta teman-teman semua. Sekedar mengingatkan bahwasanya untuk kakak-kakak dan teman-teman semua yang berada di grup Mawapres untuk tidak keluar dari grup itu karena di sana akan ada banyak info-info tentang Mawapres. Jika kakak-kakak dan teman-teman ingin menanyakan seputar hal tersebut bisa menanyakan langsung di grup, atau kalau tidak bisa misalnya ada suatu kesenjangan atau malu gitu bisa langsung PC para adminnya gitu. Baiklah, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila ada selama saya memandu acara banyak kesalahan yang saya lakukan. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan Bu MC, kakak Terima pemateri. kasih Bu MC, Bu moderator, dan kakak pemateri yang luar biasa. Ya Allah, Ima cantik banget, glowing banget cahayanya. Aduh, Kak Oci nih. Keren banget achievement, semangat semua. Aduh, ada Pak Pres dua-dua nih. Halo semua pengurus, maaf ya belum bisa. Halo udah Ike, udah selesai. Kak Oci semangat untuk direpotkan selama persiapan Mawapres. Iya, ya Allah, nggak apa-apa. Untung ada yang nyari. Enggak sih, ya Allah. Ada yang cek, Kak. Ya. Ya, semangat ya. Semoga tahun ini lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya, deh, Ima. Semua Kak Oci chat fakultas Irma harus belum diisi dibalas, nih. Kak Oci. Ah, yang mana, astaga? Sibuk, Bu, materi. Iya. Ini boleh kita live ya atau gimana? Boleh Kak, silakan, Kak. Ya, izin duluan ya. Makasih banyak semua. Ya, selamat Saat Iken. Kakak-kakak Semua. achievement. Thank you, Bu.